Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini ketemu lagi sama Budi ya di pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, dengan tema ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. IPA kelas 2, tema 4, dengan halaman buku paket sebagai berikut ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada yang sudah tahu ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat itu apa saja? Oke, teman-teman semua sudah penasaran ya dan ingin segera belajar? Yuk kita simak sama-sama. Lingkungan sehat. Lingkungan sehat adalah yang udara, air, dan tanahnya bersih, terbebas dari pencemaran polusi dan hal-hal yang menyebabkan gangguan kesehatan. Misalnya teman-teman dapat lihat gambar di sebelah kanan teman-teman, itu ada rumah yang sepertinya udaranya bersih, airnya bersih, terbebas dari pencemaran polusi. Ada tempat sampahnya juga ya teman-teman. Kemudian selanjutnya lingkungan tidak sehat. Lingkungan tidak sehat adalah lingkungan yang banyak terdapat polusi atau pencemaran, sampah, dan berbau tidak sedap. Coba teman-teman lihat gambar pada layar teman-teman. Di sini tempat sampahnya berserakan ya. Kemudian pohonnya juga kering, pasti berbau tidak sedap dan menimbulkan pencemaran udara teman-teman. Ini disebutnya lingkungan tidak sehat. Selanjutnya ya, ciri-ciri lingkungan sehat. Yang pertama, udara bersih, segar, dan terasa sejuk. Selain itu juga tidak berbau ya teman-teman. Berbau di sini tidak berbau sampah. Kemudian yang kedua, terdapat tempat sampah. Coba teman-teman lihat di rumah teman-teman, ada tidak tempat sampah? Nah, kalau ada tempat sampah berarti teman-teman buang sampahnya pada tempatnya ya. Kemudian ciri-ciri lingkungan sehat yang ketiga, terdapat sumber air bersih. Teman-teman tahu tidak sumber air itu apa? Nah, sumber air itu adalah di mana teman-teman dapat mengambil air bersih untuk mandi, untuk minum, atau memasak. Kemudian yang keempat, terdapat saluran air yang bersih dan terawat. Teman-teman dapat lihat di gambar ya. Ini adalah saluran air atau selokan yang bersih dan tidak ada sampahnya ya teman-teman. Kemudian yang kelima, terdapat tumbuhan hijau yang terpelihara dan tertata rapi. Oke teman-teman, sudah lihat gambarnya? Apa ya ini? Ini adalah ciri-ciri lingkungan tidak sehat. Yang pertama, udara kotor, berdebu, dan berasap. Teman-teman boleh lihat di jalan ya, udaranya kotor, berdebu, dan berasap. Kalau teman-teman melihat dari asap yang keluar dari kendaraan, kemudian atau dari pabrik-pabrik, itu ciri-ciri lingkungan tidak sehat. Dan yang kedua, saluran air tidak lancar sehingga air tergenang. Nah, teman-teman dapat lihat juga ya gambarnya. Kalau misalnya teman-teman buang sampahnya di selokan atau di saluran air, yang ada sampah-sampah itu menumpuk dan air yang ada di dalam saluran air tidak mengalir. Jadinya dia tersumbat atau tergenang. Kemudian yang ketiga, sumber air tidak bersih. Kalau sumber airnya sudah tidak bersih, otomatis teman-teman tidak dapat mandi dengan air tersebut, tidak dapat minum,
atau memasak dengan air yang kotor atau tidak bersih ya. Ciri-ciri lingkungan tidak sehat. Yang keempat, tanaman tidak tumbuh subur dan tanah menjadi gersang. Jadi tanaman yang teman-teman tanam akan layu, tidak tumbuh jika lingkungan di sekitarnya tidak sehat ya teman-teman. Yang kelima, tidak tersedianya tempat sampah. Bayangin, kalau tidak ada tempat sampah, kita mau buang sampahnya sembarangan, semakin lama sampah yang terbuang itu akan menimbulkan bau tidak sedap. Mana ya Bu Diah cara agar lingkungan tetap sehat? Nah teman-teman, ini adalah cara agar lingkungan tetap sehat. Yang pertama, menanam pohon. Kalau teman-teman di rumahnya banyak pohon atau tanaman, secara tidak langsung udara akan segar dan sejuk ya teman-teman. Kemudian yang kedua, memanfaatkan produk daur ulang. Misalnya teman-teman punya botol bekas, teman-teman dapat gunakan untuk membuat tempat pensil atau pot bunga seperti pada gambar ya. Kemudian yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya, yaitu tempat sampah. Tidak membuang sampah sembarangan ya teman-teman. Nah, yang keempat, selalu menjaga lingkungan bersih. Jika ada sampah, teman-teman buang ke tempat sampah. Jika ada kotoran atau daun-daun yang berserakan, teman-teman sapu. Kemudian, teman-teman tetap menjaga kesehatan dengan makanan-makanan yang bergizi. Terus minum air putih dan berolahraga ya teman-teman. Nah, lingkungan tetap sehat di mana teman-teman lingkungan bersih, pikiran akan jernih. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Terima kasih ya teman-teman. Semoga materi yang Bu Diah berikan bermanfaat dan teman-teman dapat memahaminya atau dapat mengerti apa yang Bu Diah berikan. Terima kasih teman-teman. Bu Diah mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.